Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Saya sekarang akan menjelaskan tentang ini. Beberapa hari terakhir ini kita melihat ada peristiwa pernikahan, ada peristiwa kedatangan haji umroh, ada kewafatan di masyarakat di mana-mana. Saya melihat sesuatu yang menimbulkan banyak tanda tanya. Lalu saya menghubungkan dengan prinsip-prinsip di dalam menjalankan agama Islam. Di dalam Islam itu adalah agama yang simpel, agama yang sederhana, agama yang tidak memberatkan. Seperti ada beberapa ayat, misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an itu untuk memberatkan, untuk mencelakakan. Itu firman Allah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidak berat agama itu. Jadi agama itu ad-dinu yusrun. Ad-dinu yusrun. Agama itu gampang. Kita tahu bahwa seperti yang saya katakan, ada al-ibadah, ada al-adah. Apa ibadah itu? Ibadah, ya. Ibadah. Ibadah itu adalah perbuatan bentuk perbuatan pengabdian kepada Allah. Ibadah ini masih dibagi lagi. Ada ibadah makhdhu, ada ibadah ghair makhdhu. Kalau al-ada ini apa bahasa Indonesianya? Apa? Kebiasaan. Cak maturan apa? Adat itu apa? Tengkah. Ya. Tengkah. Tengkah. Nah, agama itu mudah. Tapi ketika agama itu bercampur dengan ini, al-adah, campur bentengkah, maka menjadi ribet. Jadi ribet. Lalu muncul, jadi ada ini tengkah, kebudayaan, adat istiadat yang berkembang di masyarakat, kebiasaan masyarakat, bisa al-ma'ruf, adat itu bisa al-ma'ruf, bisa tidak. Seperti apa contohnya? Ini. Lalu ada ini mengalahkan agama, mengalahkan prinsip-prinsip agama. Coba misalnya, perkawinan, ya, perkawinan. Simpelnya perkawinan itu luar biasa. Apa? Pengantin laki, pengantin bini, wali, mas kawin, saksi, selesai. Ya. Selesai.
Lalu anjurannya apa? Mun kuat, i'lan. Diumumkan, kasih tahu, kasih undangan. Gitu. Tetapi, nah, kenapa kok harus pakai gini? Kenapa kok harus pakai bunga? Nah, nanti kita bahas lagi selanjutnya. Bukan tidak boleh. Kenapa kok harus pakai crash sininya? Nah, itu kemudian ribet. Lalu muncul kepercayaan kalau di Jawa itu. Muntah angkui keras begini. Muntah kembang begini. Itu lalu menjadi kepercayaan yang ketika tidak tidak dilaksanakan akan membawa efek yang tidak baik. Itu kepercayaan. Kenapa kok aku tuh bermercon? Si mamatian aja mata tangga mata ateloran aja bertanggan itu. Kenapa kok ada sound system yang dulu mengganggu tetangga? Nah, itu kita sudah punya seperti itu, kita pikirkan seperti ini. Sound system bukan tidak boleh, boleh. Tapi jangan sampai mengganggu tetangga. Nah, Kak Banjari, mulai dari awal sampai orang mulai. Mulai jantungan sangat terganggu. Nah, itu. Bukan tidak boleh. Cuma kita harus mempertimbangkan lagi bagaimana sebaiknya. Kita coba ambil jalan tengah. Ada Banjari, ya. Ada sound system, ya. Tapi bagaimana agar supaya tidak mengganggu orang. Sebab tidak semuanya orang senang. Apalagi nyetel lagu. Lagunya tidak semua orang senang. Ada saya senang seronin. Ada saya senang pop. Ada senang K-pop. Ada yang senang dangdut. Ada yang senang macam-macam. Gitu. Kenapa kok harus song-song, korseh, divan, kasor, sebagainya pada hari itu juga? Kok tidak sebelumnya? Perantah dulu 2-3 hari sebelumnya. Kadang-kadang ribut orang ya. Apa yang bukan masukan pengantin? Lalu macet. Yosong masuk ke dalam. Itu kan kita bisa yangkui kan. Mungkin semalam itu masih belum bisa dipakai. Tuh kan nggak datang. Sebetulnya saya rapat itu, itu. Kan tidak dibawa seperti itu, tidak dibawa bungkol, mesti dibawa dalam bentuk knockdown. Nah, ini saya katakan bukan tidak boleh, tapi bagaimana mempertimbangkan yang lebih elegan. Setelah itu pelet yang sudah hamil 4 bulan, ada yang 7 bulan. Saya katakan kalau 7 bulan itu sudah lewat, sudah timonosa, sudah sempurna. Kalau sebelum 4 bulan kan bagaimana? Arba'ina yauman nutfatan, summa alaqatan, summa mudghatan, summa yunfakhu fihi ruh. Berapa bulan berarti? Arba'ina yauman 4 bulan. 4 bulan. Jadi sebelum 4 bulan itu saya jutin naki ke pangeran sebelum Allah menakdirkan bayi itu. Kalau sudah 7 bulan, sudah hampir lahir, ada yang lahir 7 bulan lebih sedikit.
Kalau di Jawa ribet itu. Ribet. Bukan hanya sekedar mendoakan, bukan hanya sekedar mengundang orang, tapi ribet. Harus si bini itu pandiin ya. Pas sarongin begini, pas telur ya sampai ilmu sini nah. Keker, ceplok. Mun keker mun belah lancar, mun tak belah, mun pun dari telur siano. Itu lalu ribet itu lalu. Itu lalu menimbulkan kepercayaan. Kalau sudah menimbulkan keyakinan, kalau tidak begini, itu bisa berbahaya secara akidah. Pas kotu nampong apa? Nyor ya, kelapa muda. Kelapa muda. Kotu nyor geding. Untuk nyor geding begini. Kotu nempas harus pecah sekaligus. Mempas sayapaan misalnya, nggak bisa nimpas. Iya kalau orang yang si biasa tegang tukar lorong ya langsung. Terus langsung, wow saya tembing mereka gitu. Nah ini. Jadi kalau agama itu sudah dicampur dengan budaya, menjadi ribet lalu. Jadi ribet. Ini pernyataan saya ini. Ribet. Itu. Nah, jadi kalau agama ini bercampur dengan adat lalu jadi ribet. Bakar mercon. Berapa harga mercon itu? Ada yang tahu harganya mercon? Apakah menghibur itu? Monitor yang jang kekoncengan itu pas saya dia cek bener-bener tak entar dah. Bener mercon ada nyantungan pas mati dari mereka itu. Jadi orang ini tak nengkara petibi. Wallahi la yu'minu, kata Rasulullah itu, demi Allah tidak akan beriman 3 kali, tidak sempurna imannya orang. Orang yang tidak layak jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya yang tidak bisa aman dari gangguan tetangganya yang lain. Itu cacat imannya itu. Ganggu orang. Banyak ganggu dengan sound system, ganggu dengan mercon, ganggu dengan ini juga hati-hati. Bubu ajam apa? Ajam petelur, itu baunya bukan aromanya. Baunya kemana-mana. Bau itu jangan dianggap tidak berbahaya. Ada entitas masuk ke dalam hidung paru-paru. Manggana orang nyerguk minyak bulan puasa itu ada yang mengatakan batal karena ada entitas masuk ke dalam. Barang masuk. Ini ya, perkawinan. Terus tentang haji ya. Kenapa kok ngakui pakaian Arab? Kenapa kok kutu yambok? Arak-arakan. Kenapa mau kurima turah mencoba tidak? Nah, ini menunjukkan bahwa itu bukan bagian dari agama. Kayak Adlan ini pondok pesantren Cukir Jombang. Itu kiai besar. Itu kalau datang dari haji, begitu sampai di bandara Surabaya, nelpon, konein gitu. Pun sekarang akan datang jam 9 hari ini di tempat
talang siring misalnya. Ngambak kepi. Pintaran apa ada 2.000, keluar pintaran kepi. Kenapa mau kutu rebuan? Sini ngada. Si salamna itu. Sampai begini. Ini. Jadi monjan saya itu. Peristiwa-peristiwa seperti itu tidak dewasa. Masih belum dewasa. Kematian misalnya. Kenapa aku tuh pada ini? Jadi kesimpulannya kan begini beragama ini. Apa yang dikerjakan Nabi kerjakan, apa yang tidak usah. Titik, selesai. Kalau seperti ini efisien. Tak luang PC, tak salah ke agama. Lalu pertanyaan kemudian yang menyangkut akidah itu ikhlasnya di mana? Karena Allahnya itu di mana? Jadi seperti yang saya katakan itu, ikhlas itu ada kaitannya dengan zatnya, dengan zat dan ada kaitannya dengan niat. Zatnya pekerjaan. Umpamanya sekarang, pekerjaan itu memang tidak baik. Pekerjaan itu memang tidak baik. Cenderung tidak baik. Seperti rokok misalnya. Rokok. Walaupun ikhlas karena Allah Ta'ala, misalnya itu. Tidak bisa itu. Kenapa zatnya tidak baik? Kok rokok ikhlas karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Maka sampai zikir itu, bagaimana? Zikir dicampur dengan khobais. At-thayyibat dicampur dengan al-khobais. Saya tadi malam di binaan tuh bilang begini. Masalul mu'min ka masalin nakhlah. Orang mukmin itu seperti lebah. Lebah ini makan yang baik. La ta'kulu illa thayyiban, makan yang baik. Kalau sebagian kita tidak. Makan yang tidak baik. Rokok. Itu. Jadi ikhlas itu zatnya memang kok mau pacaran ikhlas karena Allah Ta'ala. Mau kawin lari, ikhlas karena Allah Ta'ala. Tak masuk akal itu ya. Tak masuk akal. Saya mengingatkan hanya santri laki, santri bini. Jangan sampai kawin lari, tunggu. Saatnya pasti sampai. Kasta bakun itu, kasta. Kok kawin lari? Ya kawin di rumah dong, enggak lari. Iya, kawin ya di kamar. Gimana kawin lari? Kawin itu iklan kan ya? Iklan kan? Harus diumumkan siap udah perkawinan. Kenapa? Supaya orang tidak timbul, loh, arom ngandung bila saya kawin kan begitu kan? Kalau tidak dikasih tahu. Sama istri pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama harus diiklan. Kenapa kok istri kedua kok ada lu sembunyi-sembunyi? Nah, ini ada persoalan di situ kan. Tinggal nomor 2 pas tak boleh kau reng. Ban bini 2 aja. Anjay. Kenapa enggak tak aku? Iya kok bini 2. Yang ban kelopen tak jang umpamanya. Ini. Kalau di kelompok-kelompok lain, misalnya di kelompok-kelompok salafi itu, bangga kawin 2 aja. Karena mengikuti sunnah Rasul. Kalau memang mampu. Kalau tidak mampu, tidak usah dipaksakan. Saya sering mengatakan, mun kuntero tak usah. Kalau memang butuh silakan. Karena perintahnya itu 2 langsung.
Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna. Benih setong loh. Jadi perempuan jangan menentang anugerah Gusti Allah. Kayak laki aja ada gelak sebulan ada kesempatan. Nah itu. Namun tak bisa dua, ya setong. Benih setong ada. Karena di undang-undang perkawinan itu di Indonesia itu prinsip perkawinan menurut undang-undang di Indonesia itu adalah monogami setong. Kalau yang saya pahami, prinsip yang saya ketahui di dalam kitab-kitab di dalam itu ayat itu masna. Fankihu ma tabalakum min nisa'i langsung masna. Bukan setong. Jadi prinsipnya prinsip poligami, kalau di undang-undang Indonesia itu prinsip monogami. Ada teman saya, sering saya ceritakan mungkin, saya itu lucu dia. Pak Afif, gitu. Ya, jadi kalau dia sedang pergi dengan saya kemana misalnya ngajar di luar Jawa, dia mesti begini, Pak Afif dulu ya yang sampai di bandara, ya, lo kenapa memangnya? Nggak. Nah, terus lalu datang dia, mesti diantar istrinya itu. Takut temannya bukan saya, nah, kalau dengan saya pasti aman, mungkin seperti itu. Gitu. Oh, dengan Pak Afif, iya. Silakan Bu, pulang aman-aman. Datangnya gitu juga, jangan pulang dulu Pak Afif ya. Mulai mau cek datang pun mangkat itu dengan saya. Berarti saya menurut dia orang terpercaya, tak kira iki buban seroban. Kira-kira. Tapi begini katanya, saya sering tengkar. Kalau saya datang katanya si Pak Profesor itu, kalau saya datang dari luar, mesti uang diminta, ini diminta, dan sebagainya. Dan tidak boleh kawin dua, tidak boleh monogami. Lalu suatu ketika saya marah, kata si profesor itu, kalau saya tidak boleh kawin dua, mau saya laporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu katanya. Karena Allah merekomendasikan dua, bukan satu. Ayo, kamu mau menentang Allah? Ini guyon saja. Tapi orang kuat pada orang. Teman saya mau kuliah lalu ngajar di beberapa tempat. Jadi menjadikan agama ya sudah, itu. Relakan saja. Kalau harus begitu ya begitu. Kalau harus iklan ya iklan. Kalau tidak mau iklan kan berarti ada persoalan di situ. Ada masalah, ada persoalan, ada problem. Problem ini harus dipecahkan. Tidak boleh dibiarkan, sekecil apapun. Teka akun gatel itu kan problem kan ya. Karena tak normal orang gatel itu. Biasanya orang tak gatel kan, lalu gatel. Harus digaruk. Harus diselesaikan. Itu. Jadi banyak di dalam kehidupan kita ini seperti itu. Kematian misalnya. Kematian. Kenapa kau tubuh berkembang? Kenapa kau tua masak si kematian itu? Itu terbalik. Terbalik. Mestinya orang yang datang itu bawa makanan. Bukan orang yang si kematian itu yang buat makanan. Berat. Berat. Selagi kematian, kayak suruh anak, suruh ngangkain orang dan sebagainya. Kadang-kadang jenazahnya masih ada, enak-enak makan. Ini. Jadi ad-dinu yusrun. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Jelas ini, sudah jelas. Apa yang dikerjakan oleh Nabi kerjakan, yang tidak dikerjakan oleh Nabi tinggalkan. Selesai. Jadi rumusnya ibadah itu simpel, mudah dikerjakan. Ketika sudah bercampur dengan ibadah jadi ribet.
lalu jadi adah, lalu jadi kebiasaan. Ketika jadi kebiasaan, lalu kalau tidak dilaksanakan, dianggap berefek negatif. Kenapa orang mondok di sini kutu cet-cet hari Rabu dan hari Ahad? Mau hari Kamis atau hari Senin misalnya. Mau berhari ya, mau tidak hari jangan buat-buat. Oh, monta hari anu tak pernah misalnya. Kalau sudah dimantapkan dalam hatinya tak pernah engkau itu. Coba lihat itu. Ana indah dhanni abdi bi. Aku kata Allah akan menyesuaikan dengan keyakinan hambaku. Lihat hambaku memondok hari Jumat pas tak pernah aku. Nah itu. Aku akan memondokkan anakku hari Kamis, hari Senin misalnya. Pasti kerasan, bismillah, berangkat. Lecet teker parkiran teker takmu. Hari Rabu kemarin semua sekitar pondok itu parkiran tak nemu tekan. Lecet sampai macet. Bansara ke budak ke timur kun. Tidak kun anak. Oleh kelampu itu rek. Ketemu itu Bapak Ali Suraika itu. Angkat di sini tak sembahyang sekali. Soalnya bertemu Bapak Ali. Ah itu. Kita tahu semua ini, tahu. Tapi kita berpihak kepada adah, berpihak kepada budaya, tidak berpihak kepada agama. Kita berpihak kepada budaya, tidak berpihak kepada agama. Terkadang kita berpihak kepada organisasi, tidak berpihak kepada agama. Artinya agama dikalahkan oleh organisasi, agama dikalahkan oleh kebudayaan. Lomba-lomba ziarah kubur misalnya. Kubur depan pun kotor, jadi semak belukar. Tak ada rawa sekali misalnya. Tak ada songop sekali. Kalau di Jawa biasa songop itu setahun sekalian menjelang hari raya atau hari raya. Dan kalau sudah ziarah, pas langsung minta kepada kuburan itu. Ini. Kenapa kita kok lalu variatif seperti itu ibadahnya? Karena kita tidak berstandar kepada sunnah. Standar kita kepada kiai. Itu. Jadi yang dijadikan standar, yang dijadikan ukuran itu kiai, bukan Rasulullah. Yang tepak kiai lurus. Kalau tepak kiai zigzag. Mesti ada pengaruhnya ya. Pasti ada senoro, walaupun kiai itu salah. Terlepas senoro itu tahu atau tidak. Misalnya ada pilihan hijau, kuning, biru, merah. Ini kiai norok pada senoro. Rok semerah, rok hijau. Pesantren pada rok semerah, kiai norok semerah. Kiai norok hijau. Ini harus dipertanggungjawabkan nanti di kiamat itu. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Allah, tanggulah seksa, serang panjenengan, serang ajudan ya Allah seksa. Karena tanggulah nerok si A. Nerok kiai A, nerok kiai B. Semakin tanggulannya onda ke ajudan ya Allah, lipat gandakanlah siksanya. Karena dia telah menyesatkan kami. Mungkin siksanya hanya 1%, karena ngajak orang menjadi 100% siksanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya bolak-balik mengatakan, bukan melarang. Kita sudah
Masalah fikih sudah pintar. Sudah alim fikih semua. Insyaallah sudah. Sudah tahu halal haram, syarat rukun sholat sudah tahu, semuanya sudah tahu. Yang perlu terus dikaji ini masalah tasawuf. Ini yang sangat jarang kali. Akidah akhlak. Ya kitabnya ya Riyadhus Shalihin. Nah, terus Nasaihul Ibad, ya Adqiya, ya Riyadhus Shalihin, ya Ayyuhal Walad misalnya. Itu untuk memberikan energi kepada hati. Kalau fikih sudah alim sudah. Seperti itu. Nah, ingat kepada masalah ribet-ribet ini. Kalau orang kampung tertentu ya, kalau datang haji, muntakbakan haji, dinilai hajinya tidak diterima. Tidak diterima. Kadang-kadang jemaah haji itu titipangan Mas. Keluar dari mobil bagian haji pas kecamatan, yang asalnya tidak kecamatan. Jembatan hitam lalu. Pas lalu disediakan, kenapanya? Ya bukan tidak boleh ya, lalu disediakan ke tujuan lain. Hambal, tebal, ketujuan. Pas berlampu kelap-kelipnya di sininya. Seperti pengantar boleh. Ya. Apa bahayanya? Kalau itu diyakini sebagai bagian dari ibadah, tanpa tak oleh apa-apa. Ini kan kebiasaan, oke kebiasaan. Tapi kebiasaan itu tak bisa ditolak oleh masyarakat itu. Tak bisa ditolak. Kalau ditolak ada efek negatifnya. Nah sekarang sudah lontor sudah seperti itu. Lubang seketeng sudah tak ada. Orang haji itu sudah tak ada lubang seketeng. Kenapa orang yang sudah sengkas ziarah tak tahu saya. Dulu itu tahun-tahun dulu itu si kebun Tarab ya. Sekarang tak ada sudah. Orang yang ziarah kutu gibu beras. Mun pas ntar haji itu datang kena sampean tuh 10 orang, kan 10 kentang. 10 kentang berapa? 1.000. 5 kilo itu harganya sebidak sekat. Boleh dicoba. Berat. Hidup di masyarakat adat ini berat. Jadi kita harus ikut mengubah, walaupun sulit mengubahnya itu. Paling tidak dimulai dari kita sendiri. Kan memulai. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.